Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Buat teman-teman yang mungkin agak awam dengan prosesor laptop ataupun juga prosesor desktop tuh ya, karena penamaan dari segi prosesor baik itu desktop maupun laptop tuh sekarang emang lagi banyak banget. Dulu aku sempat bahas mengenai penamaan prosesor laptop ini di video yang ini. Itu dulu aku fokus ngebahas mengenai sufiks-sufiks atau akhiran belakang prosesor, misalkan ada U, ada H, ada HS, ada P, ada F, ada G, itu ada di video itu semua. Buat teman-teman yang penasaran udah bisa langsung nonton aja. Kali ini kita akan coba ngulik lebih dalam lagi mengenai penamaan prosesor AMD Ryzen 7000 series, karena perlu teman-teman perhatiin kalau teman-teman mau beli laptop dengan basis prosesor AMD, apalagi prosesor AMD Ryzen yang 7000 series. Nah, kalau kita lihat dari segi penamaan prosesor AMD 7000 series di desktop itu lebih mudah ya. Misalkan ada Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 ataupun juga Ryzen 9 7900. Kalau misalkan di belakangnya pun ada kayak sufiks X, F, itu pun ya kita masih bisa gampang hafalnya. Misalkan Ryzen 5 7600X, Ryzen 9 7900X. Mungkin kalau agak sedikit jelimet adalah Ryzen 9 7950X. Tapi senjelimet-jelimetnya penamaan prosesor desktop di AMD Ryzen 7000 series itu arsitektur yang dipakai itu semua masih sama, yaitu arsitektur dari Zen 4. Nah, kalau kita coba pahami pola penamaan dari AMD Ryzen 7000 series di laptop ini, mungkin akan sedikit lebih jelimet atau akan sedikit lebih ruwet dibandingkan pola penamaan prosesor AMD Ryzen 7000 series di versi desktopnya. Di sini mungkin contohnya ada AMD Ryzen 5 7640U. Nah, angka 7 di depan ini menandakan model ataupun serinya ya, Ryzen 7000 series 7 ya, berarti Ryzen 7000 series lah. Kemudian angka 6 ini menandakan segmen ataupun market pasar yang dituju, misalkan Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 maupun juga Ryzen 9. Nah, biasanya yang ada di Indonesia adalah seri terendah dari masing-masing segmen marketnya. Misalkan AMD Ryzen 3 7320U, kayaknya nggak ada deh di Indonesia ada laptop Ryzen 3 7420. Kalau misalkan seperti itu ada, yang mungkin agak jarang juga di Indonesia. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di segi digit ketiga, karena ini menunjukkan jenis arsitektur yang dipakai. Karena dari AMD Ryzen 7000 series ini pun AMD melakukan mix atau mencampur, jadi nggak semuanya itu menggunakan arsitektur terbarunya dari AMD yaitu Zen 4, tapi masih ada yang menggunakan arsitektur yang udah bertahun-tahun yang lalu ada, yaitu arsitektur Zen 2. Masih ada, misalkan ya tadi AMD Ryzen 3 7320U 73 dua ini menandakan bahwa prosesor tadi itu masih menggunakan arsitektur yang lawas, yaitu arsitektur Zen 2. Kemudian di sini ada angka 0, ini mengindikasikan segmennya, misalkan 7645U. Itu biasanya secara bus clock itu akan lebih tinggi dibandingkan 7640U. Kemudian huruf U di belakang ini sendiri adalah sebuah sufiks atau akhiran dari prosesor, di mana U itu emang dibikin ataupun didesain untuk prosesor dengan TDP daya yang lebih rendah untuk kebutuhan efisiensi daya. Nah, tadi hal yang mungkin cukup perlu diperhatikan teman-teman adalah dari seri arsitekturnya. Akan sangat dipangkas banget, yaitu maksimal hanya 4 core 8 thread. Baru ada 8 core 16 thread itu di prosesor Ryzen yang menggunakan arsitektur Zen 3 7030 series lah. Baru yang udah bisa memberi 16 core 32 thread adalah yang udah pakai arsitektur terbarunya AMD yaitu Zen 4. Mungkin di sini akan ada beberapa hal yang itu dinaikkan dan juga dikurangkan. Misalkan di AMD Ryzen 7020 series yang masih pakai arsitektur Zen 2, tapi dari segi integrated graphic atau IGP yang diberikan itu udah RDNA 2. Ini adalah arsitektur yang dipakai oleh GPU Radeon RX 6000 series yang menggunakan arsitektur RDNA 2. Tapi sayangnya kalau kita coba naik ke seri atasnya yang pakai arsitektur Zen 3, misalkan 7030 series, walaupun menggunakan Zen 3, tapi di sini yang disunat adalah integrated graphicsnya, hanya pakai Radeon Vega aja. Jadi ini kayak nggak ada bedanya sama AMD Ryzen 5 5000 series dari segi
IGP-nya. Kemudian juga misalkan kita ambil yang tinggi Ryzen 7040 series yang udah pakai Zen 4 tapi di lock di 8 core 16 thread, kemudian dialihkan ke IGP-nya bisa menggunakan arsitektur RDNA 3. Sedangkan seri tertingginya yaitu Ryzen 7045 series yang itu udah diberikan kapasitas core sampai 16 core 32 thread, namun untuk IGP-nya atau integrated graphics-nya itu hanya diberikan arsitektur RDNA 2 aja. Nah, jadi mungkin setelah nonton video ini teman-teman bisa lebih aware lagi ataupun ya bisa lebih diperhatikan lagi kalau teman-teman mau cari laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7000 series, karena arsitektur yang dipakai itu semuanya itu udah beda, nggak semuanya Zen 4 tapi juga di mix, ada yang masih pakai arsitektur lama yang di mix dengan arsitektur terbaru dan juga ya di mix arsitektur prosesor yang baru tapi menggunakan IGP yang kadang bisa lebih lama arsitekturnya. Ya mungkin akan sedikit berbeda di kubu sebelah yang di Intel Core generasi ke-12 yang sama-sama arsitekturnya baik itu dari segi desktop maupun juga dari segi laptopnya, ya walaupun mungkin sama-sama aja dari segi pola penamaan prosesornya yang di laptop itu akan jauh lebih rumit daripada yang pola penamaan prosesor desktopnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.